warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG Batch 1 2024. Perkenalkan, nama saya Zulfawan Syafri. Saya adalah guru PAIBP di UPT SDN 09 Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2024, NIM 2360101231 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja yaitu praktek pembelajaran dengan materi bab 4 hukum halal dan haram kelas 6 di UPT SDN 09 Simawang. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Tidak ada kabar. Jadi siapa yang dekat rumahnya dengan Fauzan, silakan ditemui bagaimana kabar Fauzan, apakah sakit atau bagaimana. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air kita, marilah kita sama-sama awali juga pembelajaran ini dengan menyanyikan salah satu lagu wajib. Jadi kepada kita bersama, silakan berdiri. Silakan dipimpin oleh salah seorang anak bapak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, seperti sebelumnya, anak-anak bapak, seperti yang bapak contohkan kemarin tentang kertas. Apa yang diingat tentang kertas? Tuh ada dua jenis kertas. Yang pertama kertas bekas tulisan. Yang kedua kertas yang bisa menjadi bernilai atau uang. Anak bapak, jika seandainya direfleksikan atau diumpamakan diri kita seperti kertas, mau menjadi kertas apa? Kertas uang. Kenapa? Itulah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Bagaimana orang lain bangga melihat kita, bagaimana orang lain senang melihat kita, karena kita berharga. Jangan sampai setiap
Bagaimana menjadi orang yang berbakat? Tentu rajin belajar, karena itu persiapan kita di dunia dan di akhirat. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang hukum halal dan haram. Baik, apakah masih ada yang ingat apa pembelajaran kita sebelumnya? Ya, silakan Rumana. Apa pembelajaran kita sebelumnya? Baik, berikan tepuk tangan untuk Rumana. Apa pengertian halal? Semua yang diperbolehkan oleh Allah. Ya, apa pengertian haram? Semua yang dilarang oleh Allah. Kita berikan tepuk tangan untuk Rumana. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kelanjutan pertemuan kemarin, yaitu tentang hukum halal dan haram. Tujuan pembelajaran kita merangkum dasar hukum halal dan haram dengan benar, dan yang kedua mengumpulkan sebab-sebab hukum halal dan haram dengan benar. Model pembelajaran dan pendekatan yang akan kita gunakan yaitu problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan pendekatan yang kita gunakan diferensiasi based learning. Pembelajaran berbasis diferensiasi. Nanti Bapak jelaskan bagaimana maksud dari model dan pendekatan pembelajaran ini. Kemudian, apa saja tahapan dari pembelajaran berbasis problem based learning atau PBL? Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan terakhir, menganalisa serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pemahaman bermakna dari kita mempelajari hukum beserta sebab-sebab hukum halal dan haram. Pertama, mentaati sumber hukum Islam. Apa sumber hukum Islam? Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad namanya. Nanti kita pelajari. Yang kedua, mengetahui tentang kriteria halal dan haram yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami tujuan syariah. Maqasidus syariah, kemaslahatan ilmu, maslahah musalah, dan perintah untuk menghindari kerusakan atau satu syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik yang dapat silakan tunjuk tangan maju ke depan. Ini soal nomor berapa? Ya. Coba, mana jawabannya? Kita lihat. Oh, ternyata jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Elsa. Itu ada nomor 2. Apa? Sip. Iya, tergantung apa yang keluar. Oke, C. Oh, ternyata benar. Jadi, berdasarkan tes diagnostik yang Bapak bagikan, kelompok A itu anak-anak Bapak sudah memahami sebagian besar dasar hukum halal dan haram dan sebab-sebab hukum halal dan haram, walaupun belum Bapak jelaskan, tapi dia sudah tahu apa ya dasar hukum halal dan haram, kemudian apa ya sebab-sebab satu barang itu disebut halal atau haram. Dan ini beberapa dari anak Bapak. Yang kedua, anak Bapak sudah mulai memahami tentang dasar hukum halal dan haram, namun masih ragu dengan sebab-sebab hukum halal dan haram. Dan ini beberapa dari anak Bapak. Kemudian yang ketiga, belum memahami dasar hukum halal dan haram dan sebab-sebab hukum halal dan haram. Jadi karena perbedaan pemahaman dari peserta didik atau anak-anak Bapak, sebab itu Bapak bagi secara berkelompok sesuai dengan sejauh mana pengetahuan anak-anak Bapak tentang materi kita hari ini. Untuk kelompok 1 Bani Umayyah, kelompok 2 Abbasiyah, kelompok 3 Andalusia. Ini daftar namanya, silakan duduk berkelompok. Alhamdulillah sudah duduk berkelompok. Selanjutnya, pertanyaan
Gambar pertama tentang apa? Masuk. Yang kedua, ini awal. Kemudian silakan perhatikan video berikut. Pertama kita masuk dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Setelah kita memperhatikan video pembelajaran tadi, maka tugas dari setiap kelompok, pertama kelompok Umayyah, identifikasi apa saja ayat, hadis, dan pendapat ulama tentang suatu benda, apakah itu halal atau haram. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja sebab-sebab suatu benda atau perbuatan itu dikatakan halal atau haram. Terakhir, buatlah naskah drama tentang dasar hukum dan sebab-sebab hukum halal dan haram. Yang kedua, untuk kelompok Abbasiyah. Yang ketiga, buatlah peta konsep materi tentang dasar hukum dan sebab-sebab hukum halal dan haram. Terakhir, kelompok apa yang terakhir? Andalusia. Dan terakhir, buatlah rangkuman materi tentang dasar hukum dan sebab-sebab hukum halal dan haram. Inilah tugas dari setiap kelompok. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, Bapak bagikan LKPD kelompoknya. Silakan dijawab per kelompok. Apakah sudah selesai? Baik, untuk penampilan pertama dari kelompok 3 Andalusia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD kelompok Andalusia, Sudan, dasar hukum halal dan haram, sebab-sebab halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram: 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Ijtihad. Sebab-sebab hukum halal dan haram: 1. Zat asal, 2. Sifat asal, 3. Proses. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kita. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan tunjuk tangan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan kembali dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram: yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijtihad. Bagaimana? Apakah kelompok Umayyah paham? Baik, kita berikan tepuk tangan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok Abbasiyah, disilakan. KPD kelompok Abbasiyah, dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram: 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Ijtihad. Sebab-sebab halal dan haram: 1. Zat asal, 2. Sifat asal, 3. Proses. Baik, kita lihat bagaimana bentuk peta konsepnya. Silakan ya teman-teman. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Abbasiyah.
Selanjutnya penampilan dari kelompok Umayyah. Kepada kelompok Umayyah disilakan. Judul, pilihan yang baik dan buruk tentang makanan halal dan haram. Pemeran 1. Jenny Dewi Maulani. 2. Lutfina Zakia. 3. Kairen Ashadia Fadlin. 4. Rumana. 5. Viola Darlis. Adegan 1 di kelas. Semua anak sedang duduk di bangku kelas, mendengarkan guru yang baru saja menjelaskan tentang makanan halal dan haram. Kita harus selalu berhati-hati memilih makanan yang halal. Ya, aku baru tahu kalau makanan bila kita memang pertanyaan, kita juga harus mengikuti perintah Allah. Aku penasaran makanan apa yang halal itu. Aku juga penasaran supaya makanan apa. Adegan 2 di kelas. Anak-anak duduk di kelas sambil membuka bekal makan siangnya mereka. Kalian mau bakar apa hari ini? Aku bawa nasi goreng. Semuanya halal dan enak. Aku bawa pempek dengan daging sapi. Kalau kamu kemana? Aku bawa mie goreng dan telur. Semuanya juga halal. Saya teman-teman aku bawa daging ikan. Tapi yuk kita coba. Apa itu viola? Ini daging ikan. Aku nggak tahu ini daging apa. Tunggu dulu. Kita harus tahu itu daging apa. Jangan-jangan dapat daging babi loh. Masa sih? Nanti kelihatannya enak. Adegan 3, penjelasan penting. Viola ingat yang tadi dijelaskan di kelas. Makanan halal itu dilarang oleh Allah. Iya, kalau kita makan makanan haram bukan cuma kesehatan kita yang bisa terganggu, tapi kita juga melanggar perintah Allah. Mungkin segala anak, tapi akibatnya bisa banyak. Lebih baik kita pilih makanan yang halal dan pasti halal. Iya, aku lupa maafkan aku. Kamu tidak apa-apa, Shola. Yang penting kita belajar untuk lebih berhati-hati memilih makanan. Ya Allah itu maha pengampun. Yang penting kita berusaha lebih baik lagi. Boleh secara mudah mengaji makanan sedang atau tidak. Setuju, makanan yang baik akan membuat kita menjadi sehat dan mendapat ridha Allah. Terima kasih atas undangan aku berbagi akan hati-hati. Semua tersenyum. Adegan diakhiri dengan anak-anak saling berpelukan sebagai tanda persahabatan dan kesadaran akan pentingnya menjaga diri dari makanan haram. Pesan moral. Anak-anak harus belajar memilih makanan yang halal dan baik untuk kesehatan tubuh serta mengikuti perintah Allah. Kesadaran ini akan melindungi mereka dari bahaya dan menjaga keberkahan dalam hidup. Beri tepuk tangan untuk kelompok lain. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok Umayyah? Ada, silakan kelompok Abbasiyah. Apa pelajaran dari drama yang telah ditampilkan? Silakan dijawab oleh kelompok Umayyah. Jika ingin membeli makanan, maka pastikan dulu apakah makanan itu halal atau haram. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk penanya dan jawab. Silakan semuanya berdiri. Semuanya iramanya dapatkan, silakan diikuti. Semua kita makanan tentang Baik, untuk memperkuat materi yang telah dibahas tadi, perlu ada apa ingat? Dasar hukum halal dan haram itu ada 3. Yang pertama apa? Al-Quran. Karena seperti contoh di dalam surat Al-Maidah ayat 87, bahwasanya Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang kedua hadis. Apa yang kedua? Hadis. Sunnah, yaitu berupa perkataan,
perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Di mana hadis ini merupakan sumber hukum yang kedua. Seperti contoh, Rasulullah bersabda atau berkata, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka dia adalah halal. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal. Dan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia itu adalah haram. Sedangkan apa yang didiamkannya, maka itu dibolehkan. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit. Kemudian Rasulullah membaca ayat dan Tuhanmu tidak akan lupa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ijtihad. Bagus. Ijtihad itu merupakan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Kalau hukum-hukum kita di Indonesia itu ditetapkan oleh MUI, bagus, tentang halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama apa? Zat asal. Yang sudah zatnya haram. Apa contohnya? Seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Yaitunya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai. Atas nama bangkai itu jadi dua, bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai apa? Ikan. Kemudian darah, apapun bentuknya, meskipun itu dibekukan atau nanti bisa menjadi obat, itu nggak ada itu. Yang namanya darah itu tentang haram. Yang ketiga daging babi. Ada pernah coba? Yang keempat hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Kemudian yang kedua yang diharamkan karena disebabkan sifat asal, perbuatan dan sikap sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik itu tergolong kepada haram. Mereka menanyakan kepadamu tentang khamar dan judi. Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan terdapat beberapa manfaat. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ini minuman keras ini sebagai obat salah yang tetap haram, tetap haram. Begitu juga dengan judi. Oke, nanti keuntungan maka saya hanya membeli 2.000 tapi hadiahnya 25.000. Selama itu atas nama undian atau judi tetap haram. Perlu diingat apa Pak itu. Terakhir karena proses pembuatan pekerjaan atau mendapatkannya akan menentukan halal atau haram. Ini contohnya, semua hal atau barang yang berasal mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dikerjakan dengan sebaik apapun tetap hukumnya haram. Hanya itu beda-beda kosmetik yang berasal dari minyak babi. Hati-hati anak-anak bapak. Untuk membuktikan sejauh mana pemahaman anak-anak bapak tentang materi kita hari ini, silakan dikerjakan LKPD yang bapak bagikan.
tugasnya itu pengayaan, jadi nanti Bapak berikan tugas tambahan untuk yang remedial dan tambahan akhiri pengayaan bagi yang telah tuntas. Silakan semuanya berdiri. Baik, semuanya iramanya dapatkan, silakan diikuti. Silakan belok. Semua kita mengenal kita masuk ke kesimpulan. Apakah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, silakan dibaca Mel. Dasar hukum halal dan haram yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Baik, berikan tepuk tangan untuk Mel. Yang pertama kesimpulannya dasar hukum halal dan haram yaitunya Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Bagus. Yang kedua, silakan Rivaldo. Semua hal atau segala sesuatu yang boleh kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan haram tidak disebabkan oleh beberapa hal lain zat, sifat atau proses. Banyak jangan. Kita berikan tepuk tangan untuk Rivaldo. Jadi semua hal pada dasarnya itu halal. Selain turun ayat Allah tentang ini halal, ini haram, yang disebabkan oleh tiga hal, bisa dari zat, sifat, atau proses pengerjaannya. Sampai di sini, apakah anak-anak paham dengan pembelajaran kita hari ini? Paham. Bagus, alhamdulillah. Kemudian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kemudian jika ada keraguan silakan dipertanyakan. Masih ada keraguan? Ya. Baiklah, berarti telah selesai pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak Bapak akan mempelajari tentang jasa khulafaur rasyidin untuk dunia. Itu ada dua nanti, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Silakan dibaca dan dipahami materi tersebut yang terdapat dalam buku siswa halaman 81 sampai 90. Silakan dibaca nanti di rumah. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Silakan kita tutup dengan membacakan doa. Siapkan, cepatkan, tegakkan, baca hamdalah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak sekalian, If you wanna stay with me, if you wanna try, maybe